Kenapa kan salah satu tadi apa ya institusi pemerintah juga kan? Iya. Betul. Kenapa tidak di kementerian atau KL yang bersangkutan aja? Kenapa mesti harus dibuat BLU. BLU? ASN 17+, bikin lo paham kehidupan ASN. Teman sipil, selamat malam. malam terus ya. Menjelang sore. Malam menjelang sore, bagus. Gimana kabarnya, bagus dan? Kalau gue sih bagus. Ini kali ini kita kedatangan tamu yang spesial karena lintas ya. Lintas. Oke. Nah, siapa mereka ya? Ya, perkenalkan sendiri aja nanti siapa dan dari mana gitu ya. Kita nggak perlu kenalan lagi. Oh ya, perlu lah, lu udah lama kan, nggak siapa tahu lupa dan pasti lupa sama teman sipil, udah lupa sama lu. Oh ya, dulu Om Tit ini biar nanti perkenalan diri, ada pernah punya monolog di ASN. Nah, tapi untuk itu kan udah lama. Semenjak diangkat jadi apa, es melon, dia agak ini agak jarang gitu untuk tapping bareng. Nah, silakan kenalin semuanya. Halo teman sipil, jumpa lagi. Sopir tembak nih ya. Karena talent utamanya lagi tugas negara. Oh enggak, lu kan juga. Oke. Berkualitas lah. Saya Iko ya kan. Nah. Kalau teman-teman pernah lihat yang dulu ada apa? Japung PS struktural. Gitu. Ya, sekarang saya struktural. Nggak istiqomah. Oh, namanya penugasan. Oh iya, penugasan. ASN. Ya. Jadi teman sipil udah ke struktural, udah kembali ke jalan yang benar. Menurut versi saya loh ya. Oke, silakan. Halo teman sipil, kenal gue Dadit. Jadi, Gue dari BLU Pak. oh salah satu BLU ya. Salah satu BLU di Indonesia. Nggak mungkin kalau ada luar kesini ngapain? Oh, iya. Kita nggak perlu lu kalau lu dari luar. Semuanya. Oke, monggo, Ibu. Halo teman-teman sipil. Oke. Perkenalkan, nama saya Yulis. Kebetulan sama kami dari BLU. Oh, salah satu Ibu Julis. Iya. Dingin dong. Oh. Karena pakai S. Saya Pakai selalu S. Biasanya Yuli. Ini Ibu Yulis ya? Iya. Dipanggilnya masa Ibu ya? Iya. Ibu atau senior? Mbak. Oh, Mbak lah ya. Mbak Yulis aja kita panggil. Oke. Iya. Bukan tante. Jangan. Itu panggilan di rumah. Oh iya. Kayak anak kami ya, dia udah pun tadi. Oh iya. Oke, silakan. Halo teman-teman sipil, saya panggilannya Aji aja lah. Karena kalau nama asli saya terlalu jelas, Apa? Haji. Haji. Oh, tapi belum pernah haji. Belum Oh iya. Sholat aja Belum jangan. alhamdulillah. Belum alhamdulillah. Coba ya. Makanya berat banget namanya. Kalau dipanggil Pak Haji, wah itu nanti semua jemaah masjid nengok semua kan bahaya. Oh. Makanya Haji aja. Haji. Dari? Saya sama nih dari BLU. Oh, BLU juga. Oh, Mbak Yulis tadi juga sama. Iya, BLU. Pak. BLU yang sama atau BLU berlainan? Kebetulan kesannya sama ya. Oke. Sama. Kenapa mereka nyebutnya BLU? Wah, nggak tahu. Karena nggak pakai E. Oh iya, kalau pakai E blue. Blue. Dan Kalau blue udah biasanya itu nempel negatif. Biasanya. saya baru nyambung ya Pak. Biasanya. Aku baru nyambung ya Pak. Jangan ditambahin lagi, Pak. Iya. Oke, bicara BLU. Om Iko tahu BLU itu apa? BLU itu kayak ini ya. Apa ya? Kayak Cek singkatannya saya apa? Oh, BLU blue atau Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Tapi kalau yang orang suka ke planet itu kan ada tuh kalau di pinggir tol BLU Plaza. Nah itu nggak tahu apa hubungannya. Apa hubungannya Iya, iya. Badan Layanan Umum ini. Iya, gitu. oke. Jadi Badan Layanan Umum itu semacam unit juga ya dari pemerintah yang menjalankan tugas-tugas atau penugasan khusus dari pemerintah. Saya ingin
kita tanya sama ahlinya aja ya. Iya. Kalau sama lu gua nggak percaya masalahnya. Lu kadang-kadang gitu, dibohongin nggak percaya. Ngapain juga percaya sama lu? Lebih baik percaya sama Tuhan. Nah, kalau percaya sama lu musyrik. Musyrik. Musrik. Itu Musrik. Oke, apa sih? BLU ini? Oh, lupa. Deal kita yang Iya. Deal, kita panggilnya Mbak. Oke, gimana Pak Oke, Yulis? BLU itu apa? BLU itu memang tadi seperti disebutkan tadi, BLU Badan Layanan Umum, di mana memang BLU ini adalah instansi kementerian, pemerintah, dan yang mengutamakan layanan untuk masyarakat dan tidak bertindak komersial, tapi kami mengutamakan efektivitas dan juga produktivitas. Wih, bahasa langitan nih bro. Ya. Bahasa langitan nih bro. Berarti nih, buka PP. efektivitas, Dan juga produktivitas, produktivitas, efektif, ya. efisien. Efisien, ya. Bahasa langitan nih. Layanan umum ya. Ya, layanan umum. Boleh nggak sih? Tadi kan cuma dari BLU. Kalau menyebutkan nama BLU-nya boleh nggak sih bro? Layanan boleh. Boleh aja, nggak masalah kan? Ya, Karena nggak masalah BLU sih. Iya, BLU banyak. Sah-sah aja sih. Dari BLU mana? Masa? Bakti. Oh, Bakti. Oke, BLU Bakti nanti kita akan cari apa tuh BLU Bakti. Oke. Kenapa sih perlu dibentuk BLU? Ya, tadi. Kenapa? Kan salah satu tadi apa ya? Institusi pemerintah juga kan? Ya. Betul. Kenapa tidak di kementerian atau KL yang bersangkutan aja? Kenapa mesti harus dibuat BLU. BLU? Tapi jawabannya jangan untuk efektivitas dan tadi. Yang real aja deh. Gitu. Namanya gini Iya, loh. iya. Namanya gini. BLU layanan umum. Apa ada layanan khusus? Dia kan yang real. Kalau BL kan balai latihan kan. Lu pernah ya? Iya. Pernah ke bengkel ya? Jadi gimana? Kenapa sih perlu dibuat BLU? Jadi kalau kami tadi kan BLU Bakti ya. Iya, oke. Jadi filosofinya kenapa ada BLU Bakti? Memang kami itu lebih khusus penyediaan infrastruktur dan Di bidang? telekomunikasi, Oke. informasi dan juga komunikasi ya. Terutama ada juga penyediaan ekosistem. Di mana kenapa kami itu hadir karena memang untuk penyediaan infrastruktur di kita, terutama di Indonesia ini kan memang kurang merata ya, di mana operator itu dalam hal ini operator telco atau perusahaan telco itu tidak membangun di wilayah yang benar-benar tidak komersial. Nah, jadi sedangkan keseimbangan sedangkan pemerataan itu memang diperlukan kan di negara Oke. kita, terutama untuk bertransformasi digital dan juga mendukung waktu kemarin juga dia pandemi Covid ya. Oke. Gitu. Jadi memang BLU Bakti ini menyediakan infrastruktur di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang tidak komersial, yang Oke. butuh subsidi oleh pemerintah, Kecil gitu. gitu Ya, Berarti tertinggal kan tujuannya terluar untuk terdepan. tidak gap itu loh apa? Mengurangi Mengurangi gap. gap. Senjata antara yang sudah Jangan sok-sok disediakan. bahasa Inggris. Nah itu gap itu bukan bahasa Inggris Ya, deh. ya. Itu belanja nama merek Itu merek kaos. kaos. Branded, ya. Branded. Jadi untuk nama merek itu kita menyeimbangkan itu kan. Betul. Ini sudah di swasta, Ya. ini yang belum masuk Betul. di pemerintah. Itu kan kalau kata Mbak Yulis, kalau kata lo apa? Ayo. Nah, apa yang kurang dari Mbak Yulis tadi? Yang kurangnya nggak ada. Yang kurang nggak ada. Yang ada itu belum kurang. Oke. Nggak paham kan? Pak manajer, kita ini nanti salah nanti. Nggak. Sebetulnya BLU Bakti itu kan tadi untuk menentaskan. Menuntaskan. Aduh, susah banget sih ngomongnya. Mengentaskan kesenjangan Digital. Kesenjangan digital. Tapi gini dulu, kan untuk daerah-daerah yang non komersil, Betul. itu merugi dong. Ya. Cek, berarti jawab iki udah ngomong Iya, loh. makanya. Kapan nih giliran Terus sebenarnya mau Mbak Yulis jawabannya ngadep ke sana mulu. Oh, baiklah.
Saya makan dulu. Lu nanya aja. Saya angkat tangan bro. Iya, kan tadi untuk mengatasi kesenjangan ya. Betul. Cuma apa memang perlu kesenjangan itu dikurangi? Bukannya kalau kita kaya enakan kalau ada yang miskin gitu loh ya. Paling nggak ada ini pembandingnya, lu miskin gua kaya gitu. Kalau sama kaya nggak bisa. Ada pintar, ada Gimana, bodoh. gimana? Ya sama halnya kalau misalnya kita hidup di masyarakat ya agak berfilosofi dikit. Kalau terlalu banyak gapnya kan ada yang julid ntar sebenarnya. Ada yang Julid, iya. Lo kok sebelah sono enak ya mau main-main HP cepet, ada segala macam. Nah kalau itu nggak ada gitu kan, yang pasti masyarakat yang riak. Nah, BLU ini makanya kami ini jangan sampai gitu masyarakat di satu kota itu bisa merasakan seperti itu, sedangkan kota lain tidak. Nah ini kesenjangan seperti ini yang kita perlu kurangi. Nah, hal-hal yang kayak gini nih gitu kan, banyak sebenarnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, terutama untuk bagian telekomunikasi ini kan kaitannya nanti mungkin kesehatan. Bayangin loh kalau Pak Aris apa siapa nih panggilannya? Om Aris kalau misalnya tiba-tiba sakit perut kan habis Bobby, makan durian mungkin kan siapa tahu kalau nggak bisa nelpon puskesmas atau apa gimana. Nah ini makanya kesenjangan itu perlu kita kurangi. Tadi yang merugi tadi. Nah, Menarik iya. itu. kan merugi. Sekarang gini, kita bicara daerah Jangan 3. kritis-kritis juga, biasa aja. Iya. Struktur. Jangan salah. Kan 3T ya. Ya. 3T. Terus kita fasilitasi dengan infrastruktur yang sebenarnya konsumsinya orang kota ya, orang Ya. sini. Otomatis kan kita meng-create kebutuhan mereka. Tadinya mereka nggak butuh sinyal gitu Ya. ya kan. Terus jadi butuh. Nah, itu hitung-hitungannya gimana? Dari sisi value-nya sendiri kan itu nggak komersil. Iya. Nggak komersil. Ketika nanti mereka butuh sinyal, butuh HP, nanti yang ngambil malah provider tadi gitu loh Ya. yang Operator. operator. Jadi gimana kita ngumpanin operator atau gimana? Betul, karena memang sifatnya kita tuh enabler ya. Iya. Kan Men-trigger. 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 Bukan yang itu ya triggernya ya. Beda. Nah, ini kita men-trigger memang untuk nantinya operator yang akan masuk. Mau Karena masuk. kan kita bukan badan yang mencari keuntungan. Iya. Artinya ya memang secara profit itu tidak menguntungkan, tapi ya memang kita kan tidak mencari untung. Nah. Badan layanan umum itu poinnya itu. Betul. Karena kita kan berdiri di pemerintahan. Pemerintahan. Pemerintah. Capek ya? Makanya pemerintah mulu sih kan. Bukan berdirinya itu. Berdirinya itu. Kasihan juga. Bener juga. Lama Iya, ini. iya. Viko. Iya. Jadi kan pemerintah kan karena berdiri di pemerintahan kita memikirkannya tidak yang di masyarakat komersial doang. Komersial. Kita harus Iya. bersifat merata kan gitu. Di depan di luar sana penduduk Indonesia kan banyak yang istilahnya masih kurang wawasan, Iya. kurang pengetahuan. Nah, di situ kami hadir untuk men-trigger di daerah tersebut supaya operator ini mau nih membangun membangun infrastruktur telekomunikasi di sana. Oke. Menarik nih Pak, Oke, tadi memang di sana itu tidak menguntungkan. Hmm. Nah, kenapa mesti kita hadir di sana pemerintah? Memang tugasnya pemerintah untuk memeratakan tadi. Nah, ketika kita hadir di sana, memang tadi prinsip dari BLU tidak mencari keuntungan. Walaupun memang di sisi lain kami juga diminta adanya pendapatan. Iya. Nah, itu baru betul. mau buat tanyakan tadi Oke. sebenarnya. Kecolongan dong. Dari awal sebenarnya kami filosofi awal itu menggunakan anggaran atau dana dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yang berasal dari teman-teman telco, yaitu 1,25% dari gross revenue-nya teman-teman. Oh, jadi Nah, dananya dari situ ya? Ya, dari situ.
Namun karena tuntutan dari pemerataan infrastruktur digital ini luar biasa, dimulai tahun 2020 yang 2019-2020 kan kita sudah mulai pandemik, semua dituntut belajar dari rumah misalnya. Ya kami mendapatkan anggaran yang lebih gitu. Tidak hanya dari PNBP saja, tapi disubsidi oleh pemerintah. Oke, pertanyaan saya tadi yang belum terjawab. Kenapa mesti BLU? Apakah kementerian terkait itu tidak mampu melaksanakan itu? Gua boleh jawab kan? Jangan, lu bukan ahlinya, gua nggak percaya walaupun jawaban lu benar. Tapi gua nggak percaya. Gitu. Kenapa harus blue tanpa E? Jadi kalau di BLU ini kan memang fleksibilitas dalam keuangannya pun juga diatur kan di bawah salah satu kementerian yang ada di dan karena tadi penggunaan anggaran kita itu berasal dari PNBP tadi, ya mungkin itu menjadikan fleksibilitas dari organisasi kami. Untuk PNBP tapi rezimnya bukan rezim PNBP karena dia bisa langsung digunakan. Emang belum nyampe. Ketika kita bicara PNBP, yang gua tahu nih kulitnya, yang gua tahu tentang PNBP itu adalah pendapatan yang didapat oleh suatu kementerian lembaga karena layanannya. Ya, karena layanan dan itu tetap masuk ke kas negara, dilaporkan. Penggunaannya harus melalui izin. Betul. Nah, kalau dengan BLU enggak, berarti dalam hal ini itu tidak perlu izin. Izin dong. Nantinya tetap di kerangka PNBP dong. Tapi izinnya berbeda dengan izin yang seperti kalau PNBP dan KM. Betul. Perbedaannya di mana? Kalau di ini, lo jangan jawab. Mending gue minum dulu. Mbak Yuli jawab, yang nanya Om Aris, Mbak Yuli jawab tapi ngadepnya sini. Baiklah. Jadi perbedaannya kalau kami semuanya harus dilaporkan juga Pak. Pendapatan yang kami terima dari operator telco ini, kami catat sebagai dan penggunaannya itu juga tetap dilaporkan ke negara, dalam hal ini ke Kementerian Keuangan gitu. Jadi boleh tahu nggak berapa T? Jangan nanti kita pengen. Ya kan daerahnya daerah 3T. Daerah 3T. Ya 3T berarti. Iya pendapatan T gitu aja. Ya kurang lebih sih range dari pendapatan kami ya dari PNBP 1,25% dari gross revenue-nya operator ya kurang lebih 3,5 sampai 3,7 triliun per tahun. Dan itu yang diputar untuk penyediaan infrastruktur. Tanya boleh. Ya, silakan. Kayaknya udah nyebelin. Sebenarnya nggak boleh, tapi karena manajer boleh lah. Selama ini dalam pelaksanaan fungsinya operasionalnya apakah Bakti itu pernah mengalami apa sih hambatan-hambatan Bakti dalam mencapai sasaran? Banyak. Tanahnya Banyak banget. Kayak meeting aja. Banyak banget. Banyak. Itu contohnya apa? Ayo, jangan Mbak Yuli dulu ya. Tantangannya banyak. Hambatan bukan tantangan. Iya, hambatannya satu, ya kan? Kita membangun di wilayah 3T itu. 3T yang pertama akomodasi. Akomodasi, transport. Coba kita membangun di wilayah gunung-gunung. Daerah gunung, terus daerah pulau-pulau yang terpencil. Dan sekarang kita kalau membangun itu butuh helikopter, butuh kapal. Transport itu kan nggak selamanya itu ada. Jadi itu tidak selalu ada. Makanya itu suatu tantangan dan hambatan juga sebetulnya. Tapi kita tidak pernah nyebut itu hambatan, tapi tantangan kami. Harusnya itu jadi peluang. Jadi gimana? Ayo. Dari sudut pandang yang mana? Jadi salah satunya itu ya. Salah duanya itu adalah terkait keamanan. Keamanan. Tuh. Karena memang ya kita tahu lah daerah 3T ini kan artinya yang jauh-jauh nih. Tinggal kan. Nah ini kan isu-isu keamanan itu sangat besar. Daerah konflik. Iya daerah konflik gitu. Jadi kalau tadi yang Mas Jadid katakan
Ini Om Jadid ya. Om Jadid katakan itu tuh lebih ke arah geografisnya. Karena Indonesia itu banyak kepulauan dan banyak gunung, hutan dan segala macam. Nah, di situ juga kita ada hambatannya di segi keamanan, terutama daerah-daerah yang ya kita tahu masih daerah konflik lah. Daerah timur Indonesia itu kan masih banyak daerah-daerah. Ini konflik yang lebih besar ya, bukan konflik rumah tangga lu. Wah, itu mah masih Maunya didatengin bakti ya. Timur kita undang sih. Timur maksudnya. Enggak, tapi ada yang paling menarik kayak ini kan mungkin ada kayak divisi-divisinya ya. Mas jadi divisi apa? Saya kebetulan divisi mendapatkan duit. Oke. Mbak Yunis? Ada divisi perencanaan strategis. Oh. Ya. pelaporan, monitor. Ada yang ke daerah semua ini. Ada siapa? Ini kan ya, yang terima duit, divisi terima duit. Ya udah, gini aja di ruangan begini. Mbak Yunis Perencanaan. Ngapain? Juga Iya. perencanaan kan yang ini cepu. Monitoring. Lapor. Kan kalau perencanaan harus melihat kondisi aktualnya seperti apa, melihat terus menganalisa, oh kira-kira perencanaan seperti ini, terus kedepannya seperti apaan gitu. Ada lowongan kepala batu nggak? Kepala bagian administrasi dan tata usaha tadi yang tantangan ya, tantangan. Iya. Yang paling menarik selama udah lama nggak di Bakti? Udah lama belum? Kebetulan kemarin Jalan 4 tahun. Baru apa sudah? Kebetulan saya mbahnya. Oh gitu. Dari Saya ada yang dari- lebih senior. Founder ya. Diundang, Mbak. Sejak ya Oh, Mbak saya itu masih ada. pikir lahir pertama. Ya. Apa SMA? Sejak dari bayi, iya. Oke, jadi tantangannya itu satu geografis, keamanan. Ya, Daerah banyak mana lagi yang nih paling- sebenarnya. Yang paling berkesan lah selama Mbak Iris. Jadi gini Pak, tadi nambahin dari Om Jadid dan juga Om Aji. Tadi kita itu tantangannya hambatan kita juga satu, kita menyediakan di daerah 3T itu tidak ada listrik Pak. Di mana kadang-kadang di luar sana itu listriknya 1 jam nyala. Terus habis itu ada sama sekali yang tidak ada listrik. Nah, kami mensolusikan dalam penyediaan infrastruktur terutama untuk telekomunikasi ini ya akhirnya pakai solar panel. Nah, gitu. Jadi itu juga Bakti yang bikin. iya, seharusnya kita membangun itu seharusnya sudah ada PLN Nah, kalau biar pemanfaatannya betul. juga Iya, maksimal iya, idealnya idealnya. begitu. Jadi sangat tergantung pada pasokan dari listrik yang dimana listrik sana itu tidak ada. Gitu. Ketika di sana suasana hujan, pakai solar panel ya nggak nyala Pak. Akhirnya apa? Infrastruktur yang dibangun ya mungkinan Ya, sia-sia ya mungkin ya. iya. Dikasih- Bukan sia-sia. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Untuk Jadi, sementara. Untuk Tidak sementara maksimal. produktif kan gitu. Tidak Bukan maksimal. sia-sia. Tapi kenapa tidak dibuat semacam kerjasama MOU dengan pihak-pihak terkait gitu? Itu bisa? Pak, sudah Pak, kita pasti dalam membangun itu juga kolaborasi ya tentunya, karena prinsip kita itu sangat penting terutama untuk pemerintah daerah. Dan terkait listrik ini kami juga sering koordinasi dengan teman-teman Kementerian ISDM. Ternyata dari teman-teman sana pun juga perencanaan untuk kapan di sana ada listrik itu juga belum firm Pak. Akhirnya jadi salip-salipan, kami diminta pemerataan. Ini kan selain Jadi, iya. kesenjangan tadi infrastruktur, juga ada kesenjangan prioritas sebenarnya. Betul. Prioritasnya Bakti memfasilitasi itu, prioritasnya daerah sekitar belum itu, ya kan? Betul. Ya kan? Iya. Sehingga itu jadi prasyarat. Nah, itu jadi masalah. Betul. Adanya Jadi pasokan nggak mau listrik gitu, dong. Bakti. Ada pasokan listrik dong. Setidaknya ada pasokan listrik. Oh, itu menjadi prasyarat. Salah satu. Berarti Salah satu. ketika lo tadi kan daerah 3T. Mm-mm. 3T itu daerah ya, bukan pendapatannya ya. Baru pendapatannya juga betul. segitu juga. Maksudnya ketika Aku gatel ya, Pak. ketika prasyarat itu Oh, tidak terpenuhi, berarti pasti ya tidak menjangkau ke 3T itu dong. Ya. Bagaimana dengan Nah, ini justru tadi yang dikatakan Mbak Yuli solar panel salah satu bentuk inovasi Inovasi. sosial gitu. Tantangan, ya. strategi Kita harus solusi untuk infrastrukturnya. Betul Tapi Pak. ya sia-sia, Enggak bikin dong. panel solar hujan ya selesai. Ya kan hujan nggak selamanya hujan. Kan itu nyimpen dia, ada baterai. Ada baterainya, betul. Kalau nyimpan itu di bank ya, Ya. gua tahu. Salah. Tidak harus di bank Pak. nyimpen tuh di Bandung.
Sebelah apa itu? Bandung itu sebelah apa itu? Sebelah mana ya? Bandung Lautan Api kok ya. Oke. Japri ya. Ini malah dilewer kemana-mana. Enggak, tapi begini loh. Tadi kan enabler ya. Enabler itu enggak hanya untuk provider. Jadi enabler itu bisa juga untuk tadi itu ketika membangun solar panel itu juga bisa mungkin tadi PLN atau Pemda itu nggak punya belum prioritas ke sana, tapi ketika ada bakti udah masuk jadi kayak connectingnya dia. Iya. Jadi hubnya di situ. Memancing. Jadi lebih mudah masuk ke sana. Jadi kayak tadinya mungkin prioritasnya tadinya di nomor 3 mungkin bisa naik nomor 2 atau nomor 1 seperti itu. Mending minum dulu. Oke. Analisisnya. Terus juga. itu secara ekonomi Iya. pernah nggak membuat analisis itu membuat apa ya semacam Berat analisis itu. dampak alam apa gitu lah bahwa Jurnal. satu fungsi bakti itu salah satu adalah menaikkan Pasti ujung-ujungnya semua Ekonomi. bisa di Excel ya. bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Itu Ya. pernah nggak ada penelitian berapa sih yang pernah bisa diukur dengan kehadiran bakti itu secara ekonomis gitu? Kalau based on data, kami juga kemarin nggak hafal ya. Iya. Tapi prinsipnya ada Pak, dampak ekonomi dari infrastruktur yang terutama pemerintah bangun ini. Nah itu pasti terpengaruh karena dari inisiasi Pemda yang mengusulkan untuk internet ini luar biasa Pak. Itu berapa Mas Haji mungkin bisa disebut? Usulannya tuh bisa sampai 40.000 Iya. Per tahun? Usulan. Oh ya. Per tahun. Per tahun. 40.000 titik. lokasi. Lokasi. Dan itu 40.000 dari pemerintah lokasi, daerah, kementerian Bisa sampai lembaga dan Bisa nggak? Nah, kami pun juga dalam Difilter usulan lagi. itu difilter Ya. lagi oleh teman-teman teknis Karena mana kriteria tadi ya. filter. Ada kriteria. Kriteria. Nggak mungkin kita semuanya dibangun Pak. Atau gini gitu. deh, gini. Dari 2006 berarti ya. Ya. Iya, Sampai sekarang 2006. udah Duduk. Duduk dulu atau jongkok. Nggak capek ya, buka terus. Gitu, Toko aja. Ya. Tutup ya, ada Untuk tutup ya. mengurangi kesenjangan. Kira-kira semula menjadinya itu ada Jadi nggak? bahasa Ah. semula menjadi kayak saya Ngerti nih. itu kayak Matrix sih. Enggak. Bismillah masuk ke dalam. Bukan. Maksudnya itu ya diksi semula menjadi itu dirubah aja. Jadi ya tetap semula menjadi. Tadinya kesenjangan misalnya berapa Oh, persen atau berapa ini Menjadi berapa? setelah adanya begitu menjadi berapa? Yang tadinya senjang banget jadi sedikit, yang tadinya Jadi berkurang, ya? curam jadi melandai. Iya Pak. Jadi kalau tadi saya dari Om, iya lupa Om. Ya memang pantas lu dipanggil Pak. Kan udah struktural. Om Bobi ya. Om Bobi. Om Bob. Om Bob. Jadi begini Om Bob. Enggak, Iko. Oh, Om Iko. Oke. Jangan Om salah, Iko. nanti tagihannya nyasar. Kasihan dia. Jadi Om Iko tadi walaupun saya dari 2006 ya, itu enjoy karena menikmati. Kan kesuksesan karena kita menikmati pekerjaan kita fokus. Ya, ini melebar. Iya, Fokus itu. fokus. Tadi yang lu tanya apa? Ada Fokus. enggak? Dan Semula menjadi. menjadi. Ada menikmati pekerjaan. Gimana? Ayo. Gini ya. Lu istiqomah ke pertanyaan lu. Ini tolong di CMIW ya. Jadi Mbak Yuli tadi bilang menikmati semula menjadi. Tentunya dengan kondisi Mbak Yuli bilang bisa menikmati, itu artinya target demi target itu tercapai. Lah iya. Iya. Berapa? Oh, Gitu kalau kan berapa pertanyaan lu kan. Kalau berapa kan susah. Sulit lah. Harus ada data. Kalau melihat ini aja perkembangan di yang timur-timur sana seperti Nah. apa kan gitu. Bagaimana kita bisa mengukur gap ketika cuma melihat situasi tanpa ada dari gapnya 5 menjadi 3. Nah itu kan sudah Atau jelas. gini deh, kita bisa ngecek info di saudara kita di ujung timur. Itu kan karena ada fasilitas di sana. Ya kan? Kita tahu keadaan di sana kan karena ada yang Telekomunikasi di sana. Ah.
Lu orang bakti ya? Bismillah. Bismillah Dewas. Dewas Bakti ya Pak? Maksudnya aja gua. Sudah aja. Apa jadi kepala batu ya? Kagak, biar pinter pingpong. Gitu. Ingat, yang pakai seragam ya. Oke, jadi seperti itu ya. Iya, jadi dari yang curam jadi landai. Ada Curam pasti menjadi Pak. landai. Iya. Itu kan berarti grafik. Iya. Ada dong berarti pengukurannya. Tapi itu bahaya juga loh. Artinya jadi tantangan juga ketika semuanya sudah landai. Sepertinya apa ditutup atau gimana nih? Enggak Pak, ya karena mungkin lah. tadi di daerah 3T tadi kan memang non komersil. Kadang kayak seperti wilayah yang kita tahu di Papua nih. Iya. Papua itu kan memang penduduknya sedikit. Taraf hidup juga maaf ya juga kurang Masih rendah, dibanding masih rendah dibanding dengan area Jawa dan segala macam, sehingga memang subsidi dari pemerintah untuk telekomunikasi itu harus ada gitu. Kalau kita berhentikan nanti operator juga pastinya akan mereka nggak survive di sana, pasti akan dimatikan Pak. Gitu. Oke. Ya. Jadi gini Om Iko. Ini satu kesimpulan dari gua aja. Nanti Om Iko yang baik. Baru golongan kesimpulannya gede. Negara hadir Iya. di 3T. Betul. Ya. Ya kan? Betul. Dengan adanya bakti merepresentasi bahwa negara hadir. Hadir. Itu salah satu kesimpulan. Kesimpulan lain silakan Om Iko. Itu ada akronim nggak? Akronim atau bukan? Betul. Betul. BAT itu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Tuh, itu Ada lagunya Pak. ada lagunya. Ada muda. Kami berbakti. Jadi nggak tahu lagunya. Iya. Waduh. Iya, ini apa lagi Pak? Apalagi nih? Ke depan apakah bakti akan menambah layanan atau enggak? Apakah ada rencana menambah layanan atau enggak? Ini sebentar, maksudnya layanan apa nih? Ya, Dalam ya. hal infrastruktur ya? Infrastrukturnya itu Oke. apakah ada yang lain mungkin dengan Ya. Pastilah, Pasti. karena memang kebutuhan itu terus meningkat ya. Kita layanan internet ini kita akui kan handphone aja kita bawa. Jadi kalau mending istri ditinggal atau dompet ditinggal, kita kadang oke lah, nggak Enggak masalah. sih kalau saya. Handphone ditinggal. Mau dikomen ini. Kalau Om Bobi mending handphone tinggal tapi istri di bawah. Oh gitu. Jadi bisa handphone tinggal istri Beda ya? tinggal juga. Kalau itu bisa ketahuan, Mbak. Dan juga ini kan, teknologi itu kan sifatnya terus berkembang. Teman Iya. sipil yang tadi jangan didengerin. Tadi iklan iklan. Dia kalau nonton ini sama istrinya. Iya. Jadi memang kebutuhan untuk layanan internet ini luar biasa. Ketika kita hadir di sana hanya untuk suara, seperti handphone ini hanya voice aja kan, butuh data, butuh akses nonton, akses untuk pendidikan, untuk YouTube, untuk nyari hiburan, ya betul. Nah itu pasti meningkat sehingga tadi inovasi dan juga layanan pasti akan kita kembangkan. Ikuti. Oke, Om Iko disimpulkan Jadi- bakti itu apa dan gunanya apa sih? Sangat menarik ya Iya. seperti itu ya. Jadi tadi seperti Om Aris sampaikan bahwa negara hadir ya, hadir. Iya. Terus ternyata memang keberadaan BLU semacam bakti ini memang sangat diperlukan karena tadi ada fleksibilitas Iya. yang tidak dipunyai oleh kementerian atau birokrasi. Iya. Sehingga Betul. memang keberadaannya sangat penting dan kita juga baru tahu nih gitu. Ternyata itu loh kerjanya Iya. BLU Bakti. Mungkin ke depan kita akan Sambung. kulik lagi ya Sambung karena lagi. saya yakin ini masih banyak Masih banyak sebenarnya Iya. belum kita tahu. pertanyaan. Cuma ya sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman Mbak Yuli, Mbak Raji dan semuanya. Om Siko. Jadi Om Iko. ada di 17. Mending kita minum dulu ya. Aku dari tadi minum loh. Maksudnya minum atau mau nunjukin itu? Ya ini Oh, iya. ASN 17 plus. Jangan lupa Apa? Di Like, subscribe subscribe. dan komen. Dan kita tetap bangga sebagai ASN. Dadah. Sehat semuanya. ASN 17 Plus, bikin lo paham kehidupan ASN.